Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gina Ramadhani dari semester 5 Prodi Bahasa Inggris dengan NPM 182110019. Saya ingin mereview salah satu jurnal tentang penggunaan e-learning dalam media pembelajaran atau dalam proses pembelajaran. Oke. E-learning adalah salah satu teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai proses pembelajaran sebagai media atau metode pembelajaran. Tidak hanya untuk materi pembelajaran, tapi juga sebagai bahan pembelajaran sebagai kompetensi siswa. Terdapat beberapa manfaat dalam penggunaan e-learning, yaitu keluasan tempat dan waktu, belajar secara mandiri, kecepatan belajar fleksibilitas, pengajaran standarisasi, efektivitas belajar atau pengajaran, distribusi kecepatan, sesuai permintaan ketersediaan atau dapat diakses dimanapun dan setiap saat, dan otomatisasi proses administrasi. Oke. Selanjutnya kemudian ada e-learning juga melibatkan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama ada analis di mana siswa dapat atau bisa menganalisis materi pembelajaran yang diberikan oleh pengajar atau pendidik dengan menggunakan akses internet dimanapun dan kapanpun. Yang kedua ada perencanaan, ketiga implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Kemudian, e-learning adalah salah satu telekomunikasi yang murah dan mudah tanpa ada batas waktu dan ruang lingkup pendidikan. Selanjutnya, dalam belajar e-learning, siswa ada beberapa konsekuensi logis yang dialami siswa. Yang pertama, siswa dapat dengan mudah mengambil materi pembelajaran tanpa memikirkan tanpa ada ruang lingkup, tanpa ada batas ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun. Dan yang selanjutnya ada siswa dapat belajar dengan mudah dan berdiskusi dengan para ahli tentang materi yang ada, tentang materi yang diberikan oleh para pendidik, atau juga dapat berdiskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin para siswa ketahui. Dan selanjutnya ada siswa dapat dengan mudah mengambil materi pembelajaran yang diambil dalam setiap sudut dunia tanpa tergantung pada tempat siswa belajar. Dan kemudian ada 3 hal persyaratan dalam belajar e-learning, yaitu A. Kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Dalam hal ini dibatasi pada penggunaan internet. Dan yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik seperti flash disk, laptop, hard disk, CD-ROM, atau bahan cetak. Dan yang terakhir, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta didik jika suatu saat peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar atau dalam menggunakan aplikasi. Dan selanjutnya ada strategi penggunaan e-learning. Yang pertama, menunjang pelaksanaan belajar. Yang kedua, meningkatkan daya serap peserta didik atas materi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif para peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Yang kelima, meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi yang ada. Yang ketujuh, memperluas daya jangkau proses belajar mengajar menggunakan internet. Yang ke-8, tidak ada batas ruang dan waktu. Tapi untuk mencapai beberapa hal di atas perlu diperhatikan bahwa materi yang ditampilkan harus menunjang kemampuan atau menunjang pencapaian informasi yang benar. Selain itu tidak hanya mengutamakan isi atau keindahan saja, tapi juga memperhatikan teknik belajar dan evaluasi kemajuan peserta didik. Oke, kemudian ada proses pembelajaran peserta online atau peserta e-learning ini dapat diselenggarakan dalam berbagai cara. Yang pertama, lebih banyak face to face atau tatap muka melalui beberapa aplikasi seperti Zoom,
dan juga meeting itu menggunakan face to face seperti video call, layaknya video call. Dan yang kedua dengan metode campuran dilakukan dengan melalui komputer dan juga face to face seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga metode pembelajaran dengan cara keseluruhan hanya dilakukan secara online dan tidak ditemukan face to face meeting atau tidak menggunakan Zoom. Dan selanjutnya dalam aplikasi e-learning tidak hanya peserta didik yang dituntut memiliki kemampuan lebih atau menguasai keahlian tertentu, tetapi juga para pendidik dituntut memiliki beberapa kompetensi yang harus ia miliki agar program pembelajaran e-learning yang dijalankan bisa berjalan dengan baik. Dan intinya adalah, kesimpulannya adalah proses belajar e-learning bisa berjalan dengan baik apabila ada interaksi yang maksimal antara pendidik dan juga peserta didik, dan juga fasilitas internet yang cukup memadai. Baiklah, itulah hasil review saya tentang jurnal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.